Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan siapakah yang kita percaya? Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 6 ayat 25-34. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 12 sampai pasal 14. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Matius 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jika kita melihat lebih dekat ke diri kita sendiri, ada saja yang membuat kita juga mengkhawatirkan banyak hal lain setiap hari. Kita mungkin akan khawatir tentang pekerjaan. Apakah saya akan tetap punya pekerjaan? Kalau ada PHK, apakah saya bisa mendapat pekerjaan baru tepat waktu? Bagaimana saya akan membayar tagihan? Kita mungkin akan khawatir tentang kesehatan. Apakah saya akan sembuh total?
Apakah penyakit saya tidak akan kembali? Akankah saya tetap bisa kuat? Atau kita khawatir tentang anak-anak atau cucu-cucu kita, tentang suami atau istri, atau tentang gereja? Kekhawatiran ini dengan mudah mengisi hari-hari kita dan bisa membuat kita susah tidur. Kita bisa takut akan masa depan, takut akan apa yang akan terjadi, takut akan hal yang tidak terduga, dan itu benar. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang kita percaya? Apakah hidup kita ditentukan oleh berita dengan segala sesuatu yang tidak baik di dunia ini? Atau hidup kita ditentukan oleh firman Allah tentang seruan Yesus melawan kecemasan dan ketidakpastian sehari-hari dengan berkata, "Jangan khawatir." Dalam segala situasi di dunia yang tidak menentu saat ini, Yesus ingin kita tahu bahwa Allah Bapanya menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Matius 6 ayat 25-34 adalah bagian dari khotbah di bukit. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir. Apa yang Yesus maksudkan adalah bahwa ada Allah yang memelihara kita, Allah yang menyediakan. Jadi di balik kekhawatiran itu ada sikap penyerahan, keyakinan bahwa Allah akan menjaga dan bahwa hidup kita ada di tangannya. Allah tahu apa yang baik untuk kita, apa yang kita butuhkan. Yesus berkata, "Lihatlah burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang. Mereka tidak melakukan apa-apa, namun mereka tetap hidup." Dalam Matius 6 ayat 26. Mereka dirawat, dan bagi Tuhan, kita jauh lebih berharga daripada mereka. Tidakkah Bapa Surgawi akan menjagamu? Jadi percayalah pada Tuhan, karena kita tidak dapat memperpanjang hidup kita karena kekhawatiran. Jangan takut lagi akan masa depan. Jika kita tahu bahwa kita mengenakan pakaian kebenaran, bahwa Allah telah mengenakan pakaian pembebasan kepada kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana kita harus berpakaian atau bagaimana penampilan kita. Hidup jauh lebih penting dari semua itu. Ada perbedaan besar antara merawat atau menjaga dan khawatir. Kita harus merawat atau menjaga, dan itu adalah panggilan kita. Kita harus memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan kita, merawat atau menjaga keluarga kita. Kita harus menjaga keselamatan jiwa kita. Hal menjaga atau merawat ini dibebankan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk itu. Namun kekhawatiran itu datang dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh meremehkan hal ini karena memiliki dampak yang lebih besar daripada kehidupan kita, daripada yang kita sadari. Khawatir tentang hasil pekerjaan kita, hasil yang telah dipertanggungjawabkan oleh Tuhan, dan itu adalah penyangkalan terhadap pemeliharaan Tuhan, kemahakuasaannya, dan kasih-Nya kepada kita. Karena Dia telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Itu sebabnya Yesus terus berkata, "Jangan khawatir." Jangan dengan cemas bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya perkataan Yesus ini? Khawatir berasal dari kata merinmao, dari kata merizo, artinya membagi, menggambar arah yang berbeda, dan itulah yang dilakukan oleh kecemasan. Membagi pikiran kita dan membawa kita ke arah yang lain. Secara harafiah berarti berhenti, membiarkan diri sendiri atau ditarik ke arah yang berbeda. Ada perbedaan halus antara kekhawatiran dan keprihatinan, karena kekhawatiran cenderung melumpuhkan kita dan mengurangi inisiatif. Prihatin yang tulus cenderung memotivasi kita untuk mengambil inisiatif. Kekhawatiran takut akan hal yang lebih buruk dan mencoba mengendalikan masa depan, sedangkan prihatin mengharapkan yang terbaik dan menebus masa depan.
Kekhawatiran tidak memberikan kemuliaan bagi Allah dalam Matius 5 ayat 16 dan cenderung mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang penting. Yesus ingin mengarahkan kita ke arah yang berbeda. Pandanglah aku karena aku tahu apa yang kamu butuhkan. Carilah adalah perintah, anjuran dari Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Yesus ingin mengajar kita untuk selalu mencari terlebih dahulu berkat-berkat rohani dari kerajaannya daripada keuntungan materi yang dicari orang-orang bukan Yahudi. Jika kita mencari kerajaannya terlebih dahulu, itu berarti kita mendahulukan kerajaannya. Apa yang saya lakukan atau pikirkan atau katakan sekarang, apakah itu untuk kebaikan kerajaan Allah? Dengan kalimat, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tidak mengatakan bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari masalah dan kekhawatiran. Tetapi artinya, ketidakpastian tentang masa depan, kehidupan dan perawatan sehari-hari tidak perlu membuat kita cemas, karena semua yang terjadi di bawah kendali dan kuasa Allah. Refleksi kita pada hari ini, setelah mengetahui kebenaran ini, siapakah yang harus kita percaya? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang dapat kami percaya. Hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami hidup di dunia ini tidak penuh dengan kekhawatiran, tidak penuh dengan hal-hal yang kami pikirkan ya Bapa. Semuanya itu akan Engkau pulihkan, semuanya itu akan Engkau tambahkan. Biarlah pikiran-pikiran yang membuat kami hidup akan dengan kekhawatiran, kami lepaskan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.